ya overcapturing gitu ya. Overcapturing. Iya, Terlalu banyak nangkap. banyak nangkap dan sepertinya itu mulai dengan burung yang memang ini punya karisma tersendiri. Oke. Pucarawa itu Ya. murai batu juga. Oke. Dan bukan lucu ya, ironisnya sekarang murai batu sudah jarang ada yang bisa ditangkap, banyak yang ditangkarkan. Tapi karena mereka yang punya murai batu tidak puas dengan kicauan aslinya, mereka sekarang cari pengisi namanya kan istilahnya. Jadi burung-burung lain untuk mengisi repertoire kicauan itu murai batu. Dan justru burung pengisi itu sekarang terancam punah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, pro konservasi, pro lingkungan, saat ini ada kekhawatiran tentang perubahan iklim. Juga maraknya pemburuan terhadap burung-burung, apa itu burung yang ada di Indonesia atau burung-burung yang bermigran, dan sehingga dunia merasa khawatir dengan keberlanjutan burung-burung ini. Kita ketahui bahwa burung adalah jenis makhluk Tuhan yang sangat indah, warnanya bermacam-macam, perilakunya bermacam-macam, tetapi sangat penting sekali untuk keberlanjutan umat manusia. Kawan-kawan sekalian, saat ini kita berdampingan dengan seorang pencinta burung, seorang peneliti burung, dan seorang yang berakan untuk konservasi burung, bukan hanya Indonesia tetapi juga berbagai negara. Namanya Bas van Balen. Selamat pagi, Bas. Selamat pagi, morning. Hadi. Terima kasih. Kita bahasa aja ya pakainya, Bas ya. Iya. Oke. Bas, saya mungkin pertama kali ingin Bas memperkenalkan kepada kawan-kawan ya, dari mana, mengapa cinta dengan burung, kapan mulai datang ke Indonesia. Ya, silakan Bas ya. Ya, terima kasih Pak Hadi. Itu cerita yang panjang sekali. Panjang sekali. Saya tahun 79 pertama kali saya ke Indonesia sebagai mahasiswa S2. Dari universitas mana itu? Waktu ini kan? Utrecht. Okay. Itu sesudah itu untuk S3-nya. Oke. Saya 79, sebetulnya saya tidak untuk burung datang ke sini. Oh, tadinya bukan untuk burung datang ke Indonesia ya. Tanaman waktu itu padi gogo, saya masih ingat ada satu rumput yang jadi hama. Tapi saya dari dulu sebetulnya tertarik burung, jadi saya udah cepat pindah ke burung. Dari tahun keduanya saya pindah ke burung, dan lagi ke Indonesia. Oke. Jadi pertama kali ke Indonesia itu ketemu sama siapa, Bas? Saya sendiri. Sendiri aja. Ya, pertama, tapi ya sendiri. Memang ada supervisor di sini, orang Belanda. Dari Utrecht. Dari Utrecht juga sini ya. Ya. Mereka ada tugas di biotrop. Ya, semi masih ada itu. Nostalgia kalau ya, Bas. Kenapa mencintai burung pindah dari konsentrasi dari padi ke burung? That's why. Karena mungkin itu saya cari alasan untuk datang ke Indonesia dari awal. Karena waktu itu belum ada program yang mantap untuk meneliti burung. Jadi ada saat itu ya. Kebetulan sekali saya ketemu orang yang bilang, kalau meneliti burung harus ke Pas Sumadikata. Yang Sumadikata. Dari LIPI dulu ya. Dari LIPI. Iya. Oke. Museum ya waktu itu sudah di UI juga. Di UI juga ya. Oke. Dan sampai sekarang saya masih suka konsultasi juga sama Pak. Bagus. Pas Sumadikata. Alhamdulillah. Umurnya udah lumayan sudah. Iya. Bas, jadi burung ini kan kalau saya lihat ya, itu distribusinya seluruh dunia ya. Ada batasan nggak, misalnya Afrika seperti ini, Asia seperti ini, Amerika seperti ini, Australia seperti ini, gimana tuh? Secara umum tentang burung. Perbatasan itu geografis. Ada jelas sekali. Yang menarik dari Indonesia berada di sebetulnya semacam peralihan
Kita semua tahu Malaysia itu di tengah. Oke. Ke Papua, sebelah Papua, ya. ke timur, dan Oke. Asia, Oke. unsur Asia itu di barat. Ya, jadi artinya Indonesia sebagai suatu negara tropis, pulau-pulau, sangat sangat penting buat peredaran konservasi burung di dunia gitu. Indonesia sangat penting. Oke, kalau kita melihat jumlah jenis yang endemik, Jumlah jenis endemik yang hanya ada di Indonesia. Oke. tinggi. Jadi Indonesia mengenai burung kan ada wilayah timur, Ya, Papua, wilayah tengah, Valencia, wilayah barat. Ada perbedaan karakteristik tadi bermacam. sangat banyak. Sangat banyak. Ya, ada beberapa famili yang tidak terwakili di barat misalnya. Kita semua tahu cendrawasih, Cendrawasih. kakatua. Kakatua ada satu jenis yang sebetulnya menyeberang sedikit-sedikit. Ya. Di Makassiri atau di Masalembo. Itu ada. Ya. Ada beberapa famili yang khas Papua, Asia, Papua, Australia. Oke. Itu khas itu ya. Yang khas. Ya. Cuma ada di situ endemik. Ya. Ya. Cendrawasih yang paling kasuari juga. Ya, jadi ini banyak pertanyaan dari kawan-kawan di sana bahwasanya itu bagaimana sih ada orang membawa burung dari Papua dilepaskan di Sunda, itu menurut geografi gimana itu aturan-aturan Mas? Kacau. Kacau. Ini pemalsuan fauna ya istilahnya. Pemalsuan fauna. Iya itu kan. Ya, Oke, jadi gak boleh itu kan? Iya, ada beberapa yang memang tidak bisa survive karena Tidak bisa survive saja pada situasi yang baru. Oke. Tapi ada juga itu, misalnya di dekat di sekitar Bandung di hutan-hutan gunung ada itu. Oke. Namanya finch-billed starling. Oke. Sulawesi. Sekarang udah mulai umum. Mulai umum. Iya, kalau kita lihat saya masih konteks Indonesia ini, barat, tengah, timur. Pandangan Bas dari sudut kacamata pelestarian burung ke depan, masih bagus nggak Indonesia situasinya? Saya boleh bilang masih, tapi sudah mendekati. Masih, tapi dalam mendekati bahaya. Iya, saya karena ada beberapa jenis burung. Saya sendiri itu meneliti jalak Bali. Kalau jalak Bali sebetulnya contoh positif. Oke. Jadi jalak Bali sebetulnya hampir punah, tapi sekarang udah. Walaupun itu banyak yang harus ditangkarkan, dilepaskan. Jadi sebetulnya secara artificial itu kepunahannya itu dihindar. Ya, tapi tadi ya kita kawan-kawan konsultasi ke jalak Bali ini, karena juga mungkin saat itu juga saya sangat concern dengan jalak Bali ya. Kalau ini hilang gimana saat itu ya. Tetapi sekarang jalak Bali sudah bisa dibudidayakan. Iya. Kemudian bisa dilepas lagi ke alam liar, sehingga di alam liar itu ya cukup ada jalak Bali di habitat aslinya di Bali Barat ya. Kira-kira gimana tuh? Masihkah it still optimistic? Karena ada satu pertanyaan mengenai DNA, kemurnian, itu gimana Mas? Ya mungkin itu sekarang udah, saya tidak tahu persis populasinya, mungkin udah di atas 1.000 gitu yang ya sekitar gitu. Ya, kan udah dilepaskan juga di Nusa Penida. Oke. Yang jadi habitat cocok, walaupun kami tidak punya kepastian bahwa jalak Bali pernah ada di Nusa Penida, tapi ada kemungkinan mungkin pernah punah. Tapi itu mungkin dalam hal ini tidak terlalu penting karena kita mau melestarikan jalak Bali. Dan kalau bisa ya di tempat-tempat yang terdekat itu. Dekat dengan aslinya, di barat ya. Oke. Silakan Mas. Ya, tapi itu jalak Bali itu yang contoh yang sangat positif, boleh dikatakan. Ya. Tapi kalau misalnya jalak suren, suren itu, saya sering tanya sama orang-orang di sini itu siapa yang pernah lihat jalak suren sekarang atau pernah seumur hidup. Anak-anak muda semua bilang tidak pernah lihat. Maka coba disangka saja. Padahal mestinya jalak suren itu aman ya, mestinya ya. Ya sebagai jalak yang sebetulnya sering jadi hama malah. Oh iya di petani. Iya. Oh jalak suren itu ya. Itu sebetulnya sejenis burung yang terlupakan kepunahannya itu, terlewatkan. Orang tidak tahu. Tidak dihitung-hitung itu. Tidak pernah ada program untuk meneliti. Untuk jalak suren karena menganggap banyak. Dianggap masih banyak sama dengan gelatik.
Oke. Tapi kalau jalak suren itu memang merupakan contoh tersendiri karena padahal kan masih banyak. Malah. Cuman sejak jalak suren dinyatakan anak jenisnya yang ada di Jawa dan Bali sebagai jenis tersendiri, Oke. endemic, Endemic. itu jadi critical endangered. Dan itu sekarang baru orang itu mulai concern. Dengan jenis itu. Ya, jenis jala, sekarang jenis jala Oke. namanya. Jadi IUCN gimana statusnya? Memang critically endangered karena Oke. dia sekarang endemik Jawa Bali. Endemic Jawa Bali. Endemic Jawa Bali. Dulu dianggap itu ya di Asia, daratan Asia itu masih banyak sekali. Dia masih Makanya saya juga begitu pikiran saya, masih banyak ini. Iya, Alhamdulillah. tapi ada sedikit perbedaan itu dan Pak Nigel Collor yang terkenal itu dia dan beberapa orang lain itu atas penelitian mereka menyatakan bahwa jalak suren di Jawa adalah jenis endemik. Ya. Oke. Ini kawan-kawan sekalian, kita dulu sering kalau pergi ke sawah, banyak jenis paling tidak ada 3 jenis ya, burung gelatik yang sangat khas, burung manyar yang sangat khas dengan sarangnya, burung bondol yang sangat khas juga. Sekarang nggak ada. Mari kita tanyakan lagi kepada Bas ini. Bener Bas itu, 3 jenis burung persawaannya sudah. Saya bisa tambah beberapa lagi. Silakan. Ya, ranjangan, ketimplik kalau di Ketimplik, ya. gelatik. Kalau bondol sebetulnya itu agak lucu juga itu. Ya. Waktu saya pertama kali ke Bogor, bondol haji, Bondol haji yang putih sama sekali tidak ada. Sekarang Tapi sekarang banyak. muncul juga. Iya, saya bisa. Itu kalau yang kita perhatikan suara. Oke, itu yang di persawahan atau yang di pekarangan? Dua-duanya. Dua-duanya ada. Jadi artinya mereka itu cari makan di persawahan tapi Tidur di rame. pekarangan. Oke, rame-rame memang. Saya malah itu kemarin ke Bangka, Pulau Bangka, pertama kali seumur hidup ke Bangka. Ada hotel, di dalam hotel ada semacam taman kecil dengan palem. Iya, palem biasa. Setiap malam ada saya mungkin 6 sampai 700. Banyak Iya, sekali. bondol haji Banyak tidur di situ. Ya, Pagi terbang lagi ke entah kemana, ke sawah. Ya, biasanya ke sawah biasanya. Ya, menjadi hama. Kita lihat. Ya, tadi saya mengatakan bahwasanya yakni Indonesia ada the centers mengenai the birds ya in the world. Is still? Salah satunya ya, mungkin di Amerika Selatan ada yang Amerika juga ya. banyak sedikit. Lebih banyak sedikit ya burung ya karena ragamnya. Tapi Indonesia bisa sedikit cukup bersaing. Asal kita mempertahankan. Oke. Jumlah jenis ini. Oke. Bas, ini saya boleh beralih kepada migratory bird. Ini kawan-kawan kita mencoba melihat banyak juga kelompok burung yang sifatnya bergerak karena punya sayap yang kita kelompokkan kepada jenis burung migrasi. Dan tentunya kalau burung migrasi kita konsentrasi dulu deh kepada migrasi di sepanjang shoreline, pantai, sawah-sawah di sana. Mungkin Bas juga memberikan pandangan terhadap konsentrasi burung-burung pantai itu. Gimana Bas mengenai shorebirds itu ya? Kalau shorebirds ya itu memang shorebirds itu sebetulnya punya dua rumah ya. Dua rumah. Satu yang mereka pakai untuk breeding, yang satu untuk menghindar kedinginan di negara asalnya. Ya. Dan shorebirds itu sebetulnya punya 2 ancaman. Asalnya? Di asalnya itu mungkin ya iklim yang berubah atau banyak perkembangan. Perubahan iklim maksudnya? Ya, perubahan iklim. Oke. Yang sekarang kita lihat itu aja di tundra atau di taiga ya, dan namanya banyak yang berasal dari situ. Dan kita tahu taiganya juga ada perubahan iklim sangat dahsyat. Di situ ada ancaman itu, tapi mereka pindah-pindah karena mereka punya stopover untuk mencari makan. Ada stopover. Ya. Ada terminal sementara. Iya, betul. Transit itu. Iya. Korea dan kita tahu itu di Korea misalnya perkembangan untuk ini ya, development itu sangat dahsyat juga. Oke. Pembangunan maksudnya? Pembangunan. Industri, permukiman. Perubahan status habitat. Ya. Oke. Kemudian mereka yang sudah bisa sampai ke Indonesia atau ke Australia lumayan aman
Kalau mereka udah bisa dapatkan Oke. sekali. Oke. Tapi memang ada itu ancaman dari cuaca Cuaca. atau ya dari cuaca buruk. Kalau Indonesia sekarang saya tidak begitu tahu lagi, mungkin sudah diatur, tapi ya kita tahu di pantai di Pantura itu banyak warung-warung jual burung goreng. Kalau itu sama burung ayam, tapi ya memang kalau Bukan ayam. kalau namanya burung itu kita sudah tahu itu ayam-ayam Ayam. iya, Oke. atau bangau. Oke. Bas, yaitu migratori. Itu kan tadi disebut dari Asia Utama, Asia Timur kan itu ya, menuju kepada Australia, menuju kepada Indonesia. Iya, Jadi semacam ada pathway, ada jalan. iya. Jalan transmigrasi tetap itu. Iya. Oh, oke. Ya mereka, dan itu sebetulnya masih banyak yang harus diteliti. Kita makin lama makin lebih tahu itu tentang Oke. rutenya saja itu, karena itu kadang-kadang juga bisa berubah. Oh, kadang-kadang berubah. Satu spesimen, satu individu Ya, tahun ini bisa begini, tahun kemudian bisa. tidak lagi Tapi pada umumnya umumnya itu mereka pakai jalur yang jalur yang sama. Jadi artinya jalur itu misalnya pathway dari Asia Timur menuju ke Malaysia, dataran, menuju ke Sumatera, Jawa, terus akhirnya ada yang ke Australia gitu. sebagian, tidak semua, banyak overwinter juga ya. Yes. Misalnya Chinese egret itu kuntul Cina. Cina, penduduk Cina. Dia cuma sedikit sekali ada populasi breeding Oke. di Korea kalau nggak salah. Oke. China ada beberapa tempat itu. Tapi mereka ramai-ramai ke sini. Kayaknya Indonesia merupakan tempat yang sangat penting, khususnya di Kalimantan itu. Ada 1-2 yang bisa sampai ke Jawa, tapi kebanyakan dan kita belum tahu persisnya di mana. Jadi burung itu dari asalnya karena musim dingin mungkin mencari makan susah, dia mencari daerah yang lebih panas gitu. Lebih panas yang masih tetap ada mangsanya. Makanan. Iya. Ya. Kemudian setelah itu balik lagi ke sana Untuk breeding. untuk breeding lagi di sana. Iya. Lalu kemudian cari makan lagi. Itu seterusnya seperti itu, Mas. Terus begitu. Ya, kebanyakan burung itu bisa sampai 1-2 kali. Ada juga yang bisa tewas karena badai. Iya. Mereka kadang-kadang harus menyeberangi laut. Menyeberangi benua kan gitu kan ya. Oke. Atau ditangkap oleh orang. Pernah ada artikel di Kukila, Yes. di Birding Asia juga tentang ini burung anis yang datang dari Turdus Obscurus dari utara juga. Oke. Jadi ramai-ramai ditangkap di tempat mereka tidur. Untuk apa itu ya? Untuk dimakan. Masya Allah. Pada kecil kan itu? Anis agak besar. Ya, lumayan. Kalau mereka, tapi kalau mereka datang ke sini udah exhausted dan mungkin mereka harus makan dulu, itu juga kurus. Kalau di Belanda, di Eropa juga dari dulu itu ditangkap, tapi sekarang udah dilarang. Ya. Tapi yang dicari itu yang banyak lemak di dadanya. Oke. Ini kan sebagai bahan bakar kan? Bakar untuk jalan. Jauh. Itu ketinggian berapa dia terbang? Tergantung jenisnya juga. Tergantung jenis. Maksimum berapa? Ada yang bilang crane, burung Crane, yes. Crane bisa tinggi sekali. Sama dengan pesawat terbang yang modern. Di bawahnya sedikit. Bisa berapa kilo? Luar biasa itu. Oke. Angsa. Berapa kilometer pergi jaraknya dari tempat asal? Beribu-ribu. Antar benua. Jaraknya. Yes. Segini. Ya. Ya bisa jauh sekali. Oke. Wow. Burung-burung kecil pun juga ada yang bisa menyeberangi lautan yang luar biasa luas ya. Kalau kita berenang saja nggak bisa. Tapi itu dengan energi apa dia bisa terbang gitu? Dan dengan cara apa dia bisa? Aku mau ke sana mendarat di situ itu. Ya, yang pertama kan mereka punya pembakaran efisiensi. Jadi ada lemak. Dan lemak disimpan lemak itu Iya. untuk jarak jauh. Kilokalori sangat tinggi sekali. Jadi, Ya. Tapi kalau untuk menghematkan tenaga juga mereka cari transit, tetapi juga cari di atas itu kan kadang-kadang ada angin. Dia ngikuti angin. Iya. Kalau burung elang punya cara ya. strategi lain lagi ya. Ada pasti tahu ya yang thermal Thermal mereka tanpa sekali kepakan dia menggunakan thermal energy
Dia mengikuti angin Sampai dikit ke atas. Iya. Kalau kita memperhatikan misalnya sekarang di puncak ada burung elang yang banyak yang lewat. Oke. Mereka putar-putar pas sampai ke atas kelihatan ini ada angin. Oh. Terus begitu di atasnya mereka ini meluncur ke bawah. Iya. Bisa sampai beberapa kilo. Iya. Tapi nggak usah pakai sayapnya. Oke. Dan mereka nggak usah makan juga. Ada yang mati tentunya ya. Kenapa? Ada yang mati tentunya. Oh ya, Ada yang meninggal. ada ya pasti ada. Oh iya. Tapi nggak banyak. Ya, oke. Kawan-kawan sekalian, jadi begitu apa yang disampaikan oleh Bas Van Balen luar biasa ini, kita sampai kepada burung migratori dari berbagai negara menuju ke Asia countries, wilayah tropical countries. Tetapi barangkali juga di udara ini ada pesawat terbang. Sering sekali ribut dengan namanya the bird streak atau bird strikes. Gimana tuh? Masih adakah ancaman-ancaman seperti itu, Bas? Biasanya kalau tinggi sekali saya belum pernah dengar itu. Tapi biasanya di landing. Iya. Pada saat pesawat mendarat Dan take off. iya, biasanya itu burung yang suka berkumpul kalau ini ya landing. Semacam white birds. Airport. Oke. Egret. Egret, Oke, ya, ya. shorebirds juga. Oke. Shorebird juga. Tapi sekarang itu ya banyak. Sudah jarang ya ini apa namanya berita mengenai itu ya, bird strike itu ya. Memang tetap ada ya. Tapi biasanya setiap bandara, enggak tahu setiap bandara tergantung ini memang Oke. situasinya punya Baik. tim untuk ya, untuk mengawal, mengusir. Karena kalau pakai alat-alat kawah itu yang besar peregrine falcon Yes. untuk mengusir itu burung. Udah burung sehingga repot sekali ya. Repot sekali itu. Tapi efektif. Tapi efektif. Daripada kadang-kadang mereka pakai juga alarm call ya burung itu sendiri Untuk mengusir burung. mengusir, tapi lama-lama mereka juga tahu ini bohong ini. Jadi kembali Itu lagi. berarti fatal ya, Bas. Kalau ada burung yang masuk kepada sistem pesawat, baling-baling Ya, fatal bisa. sekali ya. Fatal untuk burung ya pasti. Kalau burung fatal, orang juga fatal. Ya, bisa jadi. Tapi jarang Pak. Oke. Ada yang memang saya ingat di Amerika Selatan. Yes. Amerika Serikat. Oke. Ada Tapi angsa yang besar. ya yang besar ya. Ya, tapi misalnya di salah satu bandara internasional di Singapura itu pakai juga bagaimana mengusir Iya. burungnya itu. Dia sangat efektif kan. Iya. Oke. Bas, ini kawan-kawan bahwa burung ini juga dicurigai Bas ya. Dicurigai membawa bibit penyakit, Bas, antar negara ya. Ya bisa juga kan. Gimana tuh monitoring mengenai penyakit yang dibawa burung itu gimana itu? Ya, kalau saya sendiri ekspertisnya nggak begitu di situ, tapi yang saya tahu itu ya sebetulnya kesalahan manusia sendiri. Kesalahan manusia sendiri. Bioindustri kita terlalu banyak itu. Kumpulkan ayam-ayam itu yang banyak di maksudnya adalah usaha untuk melakukan mengambil daging ayam, yang mengumpulkan ayam. Ya. Industri mengenai produksi daging ayam. Ada development penyakit sendiri di dalam. Di situ berkembang penyakit. Tapi banyak burung juga yang sebetulnya tidak ada kontak langsung sama Manusia. Ya sama manusia, tapi juga sama ayam-ayam itu. Tapi kalau ayam itu disangkar, diperisolasi, aman. Itu mungkin aman. Bisa diaman. Jadi artinya Bas bisa mengatakan bahwa sangat sedikit ya kemungkinan dan isu mengenai penularan penyakit dari burung ke suatu komuniti manusia kan itu. Iya, yang avian flu itu ya. Yes, yang heavy flu ya dan sebagainya. Mas, ini kan saya melihat ini ada buku burung ini. Ini yang disusun oleh Bas Van Balen. Iya. Ini kawan. Antara lain ada 3 kawan lagi. Semua punya tugas sendiri. Semua punya tugas. Iya. Jadi ini artinya ini kan semacam untuk memperbaharui ya produk buku burung ya. Saya banyak pakai burung yang seperti ini ya, bird of Java, bird of Borneo, Sulawesi dan sebagainya. Jadi Bas Van Balen selalu datang ke Indonesia untuk mengupdate. Kalau bisa, tapi tidak selalu dengan tujuan update buku ini, tapi update kita punya database. Ya. Database. Ya. Berarti database itu adalah connecting antara Bas dengan peneliti yang lain. Oh ya, ada antara institutions atau ada yang seperti burung Asia. Oke. Ada apa namanya? eBird. eBird. Apa itu?
Tapi saya harus akui data saya masih banyak di buku catatannya. Karena banyak kerjaan, ada banyak buku-buku kecil. Tapi saya karena sekarang udah di usia pensiunan mungkin banyak waktu untuk itu ya. Tapi saya masih tetap ke lapangan juga. Baik. Jadi artinya Bas Van Balen itu konsentrasi kepada satu kelompok burung atau any kinds of birds in the world. Any kind. In the world, yes. Saya tertarik burung. Pernah saya ke Brazil atau Kamboja, tertarik. Tapi kalau untuk penelitian atau interest pribadi Indonesia. Dan di Belanda juga. Dan apa spesies yang menjadi konsentrasi Bas? Itu banyak sekali itu. Banyak antara lain. Nah sebetulnya itu yang sebetulnya tidak terlalu impresif itu adalah burung gereja itu malah. Burung gereja. Mereka suka menyebarkan diri di mana-mana. Dia cepat sekali. Padahal 45 tahun yang lalu belum segitu banyak. Sekarang menjadi Jawa, Sulawesi, Sumatera. Yang di rumah-rumah Bas. Di rumah-rumah banyak sekali itu. Ya. Burung gereja itu. Ya. Sampai sekarang udah saya sama kawan saya dulu ke Papua, Freeport. Pak Willy Rombang. Iya, kami lihat burung gereja yang pertama kayanya untuk Papua Selatan. Dan dalam waktu beberapa tahun saja udah mereka sampai ke Tembagapura ke atas. Jadi penyebarannya luar biasa cepat. Populasinya berluar biasa. Iya. Dia bisa beradaptasi dengan situasi, any kinds of situations. Selalu ada atap. Mereka atap. Ya. Manusia. Saya belum pernah lihat mereka di habitat yang asli. Jadi Bas Van Balen termasuk your observations konsentrasi kepada salah satunya burung gereja. Itu salah satu. Ya. Mungkin untuk banyak orang tidak menarik. Iya, saya juga gak menarik mungkin. Tapi itu banyak yang contoh-contoh seperti itu. Oke. Yang menarik. Ya. Bas, you know the connecting the dot ya. Manusia, populasi mengenai burung ini. Dia di antar negara, bagaimana itu kondisi itu? Bagus hubungan antara konservasi burung antara kawan-kawan ya citizen dan sebagainya dengan satu komunitas burung itu gimana? Itu memang sangat aktif sekali dengan komunitas. Sebenarnya saat ini ada meeting BirdLife International. Di Bogor. Iya, ada 3 hari. Di mana di Bogornya? Di sini ya? Di hotel. Hotel salah satu. Oke. Ya. Jangan semua nanti ke sana. Tapi mereka itu ada sesi dari seluruh dunia. Datang ke sini? Iya, Asia. Mongolia, Jepang. Oke. Belanda juga, Inggris. Mereka membicarakan apa dalam satu pertemuan itu? High concentrates on what kinds of the problems. Pertamanya memang habitat. Destruction of habitat. Dan kemudian juga itu sebetulnya semacam grup aksi tersendiri, songbirds, kicau mania itu. Pleci mania, kicau mania. Itu sangat mengkhawatirkan karena saya sendiri juga mengalami beberapa jenis songbird hilang. Mulai dari Pak Hadi juga masih pasti ingat itu murai batu di Pangandaran. Di Pangandaran banyak. Waktu kita ke sana masih banyak. Di mana-mana itu baru ada lagi. Pulau, tempat-tempat lain. Jadi Jalak tadi. Jalak Soren, Cicadaun. Ya, Cicadaun juga mulai sangat susah dicari. Itu the rares. Ya, mengarah ke rare langka. Itu karena apa, Bas? Overcapturing gitu ya. Overcapturing. Iya. Terlalu banyak nangkap. Dan sepertinya itu mulai dengan burung yang memang ini punya karisma tersendiri. Itu. Ya. Murai batu juga. Oke. Dan bukan lucu ya. Ironisnya sekarang murai batu sudah jarang ada yang bisa ditangkap. Banyak yang ditangkarkan. Tapi karena mereka yang punya murai batu tidak puas dengan kicauan aslinya, mereka sekarang cari pengisi namanya kan istilahnya. Jadi burung-burung lain untuk mengisi repertoire
kicauan itu pakai batu. Dan justru burung pengisi itu sekarang terancam punah. Saya bisa bilang, cililin. Ya. Kalau nggak salah cicau daun, mungkin dia punya bukan pengisi tapi sebagai pengicau utama. Tapi ada beberapa itu apa namanya, tombak kapas, Ya. Krinigobres, Ya. Kores itu apa namanya di sini. Itu juga dipakai untuk ini, pengisi. Justru itu yang lebih dominan langka kayaknya. sekarang jadi lebih langka mereka daripada murai batu yang Daripada murai batunya. Kalau saya cek setiap kali saya lihat murai batu ada cincin atau tidak. Kalau ada cincin berarti tangkaran gitu. Tapi kalau nggak ada cincin saya curiga. Jangan-jangan ditangkap. Yang terakhir. Iya. Baik. Kawan-kawan ini sangat unik nih. Bas Panbaler kelihatannya lebih lancar tentang bagaimana berinteraksi dengan burung-burung di Indonesia. Jangan-jangan di negaranya juga apa namanya lebih konsentrasi dia di sini daripada negara kelahirannya. Ya. Benar Bas ya? Saya cukup aktif juga di sana. Sebagai sukarelawan. Saya punya beberapa tempat ini studi di mana saya menghitung burung. Setiap tahun saya ke sana. Naik sepeda, enak di sana. Itu ada bukit sedikit yang 50 meter di atas permukaan laut, tapi enak itu. Dan hutannya bukan hutan asli, tapi namanya masih hutan. Sekarang malah itu ada serigala liar datang dari Jerman yang sekarang masuk sendiri. Saking aman di situ. Jadi bird watchers itu berkembang juga di negaranya basis European countries ya. Sangat ya. Apalagi sejak pandemi lebih banyak lagi itu bird watchers ya. Kadang-kadang hanya melihat itu di halaman rumah waktu itu isolasi kan maunya apa itu kalau lu lihat keluar ada burung menarik juga apa namanya lalu iya mereka Oke. Tadi bahwasanya saya ingin masuk ke Indonesia. Pas pertumbuhan daripada bird watchers atau apa itu namanya observasi di perkotaan itu sudah berkembang. Dimulai dari para pencinta burung di setiap university di Indonesia. It is still growing, goes to optimistic for how to conserve the birds in Indonesia. Saya sangat optimistis sekarang ini. Saya kemarin kebetulan diundang ke UGM. Banyak sekali ya. Iya, dan bukan interest saja, mampu juga. Bukan interest, mampu. Mampu itu yang lebih penting lagi kan. Dan itu kemarin sudah jadi guru besar juga teman kita itu yang murid saya yang sekarang di apa namanya satu universitas di sana di Jogja itu ya. Iya. Ketemu nggak itu sama Bas? Siapa? Aduh saya lupa namanya itu. Ada memang. He is very popular. Yes. Then connected with the how to develop the ecotourism in one desa, one village. Jatimulyo. Saya sama istri saya diundang ke sana. Good, guys. Very interesting ya, bagus sekali. Sangat. Cuma saya sedih bukan sedih, tapi saya sangat optimistis. Tapi ada sesuatu lucunya itu dulu misalnya burung tombak kampas itu sama burung sikatan cacing sebetulnya burung umum kita ke desa aja di mana-mana. Tapi sekarang jadi tujuan wisata utama. Kita bisa melihat karena masih ada beberapa ekor. Saya sangat senang masih terus. Dan saya harap itu bisa menyebar lagi dan bisa kembang lagi. Iya, itu menunjukkan suatu kebersihan the economy growing in the village areas, community I means, ya dengan burung yang menjadi pusat tentang focusing ekowisata ya. Iya itu. Oke. Karena mereka bikin ini hide tenda kecil. Ini itu dari balik itu kita bisa mengamati dan motret. Ya. Ada Alcedo melinting, tapi ada juga yang tombak kapas, Kores, sama mereka juga bikin foto bagus sekali. Ya. Itu satu bukti ya bagaimana hubungan antara living together
antara burung dengan manusia, dengan community ya, Iya. dengan kegiatan bagaimana memelihara hotel, restoran dan sebagainya. Ya Mas ya? Itu ya. Oke. Hidangkan kopi dia. Kopi yang enak. Ya, mereka ada itu. Ada barista yang hebat itu. Barista yang hebat. Iya. Ya. So it is only once in Indonesia atau ada lagi Mas? Saya hanya mengobserv di Jatimulyo. It's another Jatimulyo in several areas. Saya pernah tapi nggak seperti tidak sama persis, tapi ada juga yang ramah burung di, saya lupa namanya, tapi dekat situ juga. Oh, dari situ juga? Iya, Oke. mereka nggak pakai pupuk buatan itu, organik. Oke. Dan mereka ada penangkaran serak Jawa juga untuk membasmi tikus. Iya. Jadi nggak usah Oke. tapi memang ada buru pemangsa aslinya, alaminya. Iya. Tapi saya kalau nggak salah ada itu beberapa tempat di mana Jatimulyo bisa Di replikasi ya? Iya bisa. Oke. Saya pernah ke Bembarisan dan saya sebetulnya kalau ke kampung-kampung kalau ketemu orang, khususnya orang tua sebetulnya, Iya. yang kadang-kadang juga dulu menangkap burung tapi menyesal. Dan mereka menyesal karena kucica ada Iya. hilang. Jarak, Iya. burung kacamata Hilang masuk. sudah. Ya, ada Cucak hijau hilang. cucak hijau hilang. Padahal dulu di kebun raya ada. Wah, kepudang juga hilang. Yes. Tapi orang tua khususnya itu yang merasa kehilangan. Yes. Anak-anak muda mungkin karena tidak tahu. Dan ada istilahnya yang saya sangat tertarik dengan konsep itu shifting baseline syndrome. Jadi bahasa Belandanya amnesia alam. Amnesia Itu alam bukan bahasa Belanda, tapi kalau diterjemahkan itu, jadi kita lupa apa yang pernah ada di lingkungan kita. Oke. Yang sebetulnya mesti ada. Oke. Bukan karena iklim hilang atau apa hilang, bukan karena penyakit, tapi karena tangan manusia sendiri hilang. Oh, jadi artinya you fokus kepada the important points Iya. untuk kelestarian any kind of species birds adalah tangan manusia. Iya, itu boleh dikatakan. Boleh dikatakan ya. Dan justru tangan manusia bisa kembalikan situasi yang sebelumnya. Bisa mengembalikan. Contoh Jatimulyo. Jatimulyo bagus sekali. Dan juga perkara kita sendiri, kalau istri kita tidak menangkap atau menembak atau biarkan orang menangkap atau biarkan menembak, gitu, burung datang sendiri. Ini burung-burung datang ke sini. Oh, saya yakin. Ya datang masuk ke emperan rumah ini banyak sekali kalau siang. Ya. Saya biarin aja kan gitu kan. Coba saya khawatir setiap kali, misalnya perinjak, saya terus aja daftar ini. Perinjak Jawa sudah, susah itu. Padahal dulu saya yakin 20 tahun yang lalu pasti ada di sini, ada yang berstalan. Iya. Sekarang sesap madu. Kita kembali ke pollinator itu ya. Sesap madu sekarang dijadikan itu untuk kontes. Untuk kontes sekarang, Bos. Iya. Apapun burung itu sekarang laku semua. Konin. Ya. Ya apa namanya? Kolibri ninja. Iya. Itu juga. Ya. Bos, ujungnya bahwasanya bagaimana burung ke depan itu tergantung daripada manusia dan kebijakan. Iya. Ya. Betul sekali ya. Jadi bagaimana mendorong ke depan agar supaya kebijakan ini adalah memperhatikan burung ini gimana, Mas? Menurut Bas? Ya itu sebetulnya sesuatu yang bisa dididik dari kecil. Dari kecil. Iya. Dari kecil. Saya lihat di anak saya sendiri juga waktu mereka. Cinta burung sekarang? Iya, anak saya satu itu ini mempelajari musik, ilmu musik dia. Oke. Dia sekarang udah mulai tertarik juga untuk memakai suara rekaman suara burung. Oh. Antara lain itu, banyak dia suka semacam apa namanya? Akustik ya suara-suara alam nih. Suara alam dipakai untuk komposisi. Oke, bagus. Yang satu lagi suka itu Putri yang pertama, dia suka ikut saya juga karena saya lapangan untuk burung, mungkin ngitung burung. Tidak sering karena dia memang agak jauh rumahnya, tapi sudah mereka ada interest, tapi tidak seperti bapaknya. Tapi saya biar bebas mereka. Yang penting itu mereka ada koneksi dengan burung. Ada koneksi dengan burung. Iya. Ada awareness.
awareness. Ya, itu sangat penting. Ya, bisa anak-anak kecil sangat peka ya, sangat bisa meresap itu. Oke. Mas, apakah ada suatu behavior, perilaku ya, antara kawan-kawan di European Community yang tinggal di Belanda di sana, tentunya juga ke Jerman kemana-mana, dengan ya developing countries kayak Indonesia ini, apa beda itu? Ya itu yang saya sering dengar. Ya, kalau di Indonesia itu memang itu masalah utamanya ekonomi. Jadi ya kalau saya bisa sedikit bayangkan itu ya kalau orang lihat burung. Untuk saya pernah jalan sama orang itu burung nggak dikasih nama, dikasih harga. Bukan nama ya, burung buat kayak boel sih, tapi berapa harga burung? Apa? Itu ya salah kan, salah benar. Dan itu saya bisa mengerti kalau orang tidak punya uang untuk sekolahin anak atau gimana. Pernah saya ketemu orang juga yang mengakui banyak baik sekali pengantar kita di gunung di Jawa. Saya nggak mau bilang di mana. Ya. Dia mengakui dia pernah menjual anak elang Jawa untuk sekolahin anaknya. Ya. It's happened, yes. It happens. Saya tidak bisa marah kan orangnya simpatik dan membantu kita. Tapi dia malu. Dia sebenarnya mestinya nggak begitu. Jadi inherent dengan the functions of everybody adalah concern how to protect the animal ya, burung ya. Iya. Tapi karena ekonomi dia terpaksa gitu. Tapi jeleknya ekonomi sebenarnya itu cuma sedikit yang mereka dapatkan itu juga. Itu 10.000 itu tidak sebanding dengan harga burungnya itu sendiri. Ya, bangsa burung itu nggak sebanding ya. Iya, karena misalnya sekarang cacing burung sikatan cacing mereka dapat mungkin sekarang dapat 500.000 juta, nggak tahu ya, persisnya. Sekitar gitulah. Tapi dulu mereka pertama-tama dapat 10.000 atau 15.000 penangkapnya. Tapi mereka paling untuk satu bungkus rokok itu udah habis. Padahal burungnya banyak punah. Mati mungkin ya. Menderita di cakar kecil. Itu yang istilah itu. Yes, kawan-kawan sekalian. Jadi sosial ekonomi, tingkat pendidikan, latar belakang sangat berpengaruh terhadap ke depan pelestarian burung. Tetapi saya ingin lagi berbicara soal satu desa Jatimulyo yang tadinya juga para pemburu di situ banyak sekali, tapi dengan pendekatan sosial ekonomi tadi maka mereka sadar dan mereka melindungi. Kira-kira gitu ya. Iya, saya ketemu Pak RT di sana. Iya. Dia mengakui mungkin sedikit bangga atau apa karena dia banyak tahu itu tentang perilaku burung. Lebih dari saya yang tahu. Iya. Tentang perilaku suaranya kalau mendekati sarang atau ada yang mendekati sarangnya dia banyak tahu, tapi sekarang dia pelindung. Sekarang pelindung burung. Iya. Dan mungkin dia bisa bangga karena sekarang populasinya bisa meningkat. Ya kan, itu kan ekonomi growing. Oh, ekonomi. Yes. Jadi jelas sekali itu. Jadi artinya bisa ya connecting the peoples with humanism, with the bird. Ujungnya bagaimana burung bisa hidup kan kita bisa kan itu kan. Tergantung manusia kalau gitu ya. Iya betul sekali. Oke. Ya. Dan saya rasa itu mengamati burung, melindungi burung itu memberikan untuk kita juga semacam kekuatan juga itu. Ketenangan. Ya, ketenangan. Hati berkeinginan. Ya sudah pernah dibuktikan kalau salah psikologi ya. Iya, mengamati burung atau dengerin kicauan saja udah bisa itu diberikan hormon kebahagiaan atau apa. Wah, ini luar biasa nih. Ada fungsi mengenai kesehatan. Jadi bukan hanya sekedar mendengarkan suara, tapi suara membuat reaksi kita menjadi positif ya. Asal suara itu datang dari luar, jangan dari sangkar. Asal suara, ini penting sekali. Atau asal suara didengar dari luar alam, bukan dari sangkar. Kalau saya dengar itu burung berkicau bagus atau tidak, tapi kalau tahu itu di sangkar segini, udah saya mensponsori sekarang di situ adalah bagus kita jangan sampai memelihara burung dan jangan sampai mendengar suara burung dari sarang.
maka sarang saya 0-0 nggak ada. Ya, saya lihat, saya kaget. Pasti. Apa, adik? Waduh. Nggak ada burungnya dan kita. Karena saya orang kalau kesini tuh, look, hati-hati. Iya, saya Nah, lihat tadi. jadi jangan sampai ada burung di sangkar gitu kan. Iya. So this is feel free, goes to nature. Kalau saya pertama kali ke Indonesia, kalau saya dengar burung white eye, Yes, pleci, kacamata, pleci ya. saya lihat, oh ada kelompok ini. Terus ada saatnya saya seneng dengar lagi itu, tapi saya lihat mana itu, kalau disangka. Saya langsung turun. Terus sekarang juga itu saya jalan ke office kantor burung Indonesia, ada beberapa yang Ya sana masih ada. pertamanya saya seneng waktu itu karena saya ngelihat sangkarnya, tapi sangkarnya disembunyikan di atas. Ada burungnya. Ya, itu berkaitan dengan perilaku ya Pas ya. Jadi ya, bagaimana ke depan agar supaya mereka senang menikmati suara burung dari alam. Jadi saya jam 4 sudah mulai ada burung. Wah, mulai burung di sini mulai senang sekali gitu. Iya. Mas, ada pesan barangkali kepada kawan-kawan yang pro konservasi, pro burung, menggarisbawahi sebelum kita closing. Ya itu sebetulnya tidak terlalu susah untuk berikan nasihat itu ya, tapi yang penting itu kita mencoba mengamati burung di sekitar pekarangan kita. Kita mulai dari situ. Burung di hutan juga sangat penting. Ya. Kita bisa tetap memakai sebagai tujuan istimewa kalau misalnya kita mau membuat semacam ekspedisi ke kawasan yang jauh yang perlu kunjungan oleh ornitologiwan karena sudah lama nggak disurvey, itu silakan, itu sangat penting sekali juga. Tapi di sekitar rumah kita saja atau di taman-taman kota yang dekat kita, dan kita harus juga rawat dan Harus dirawat. dan kita bisa, saya pernah kalau di media konservasi pernah kami tulis itu tulisan tentang pekarangan dan pohon-pohon dan semak-semak apa yang cocok untuk burung. Itu juga kita bisa kita mendorong mengimprove gitu ya. Iya, pemerintah lokal untuk improve. Jangan dikasih akasia saja. Pun akasia juga ada manfaatnya, tapi terbatas sekali untuk burung. Ya, saya mengobservasi ini kind of species of tumbuhan di sekitar rumah. Kelihatan yang paling cocok dengan sunbirds adalah cherry. Oh ya, yang kersen ya. Iya. Wah, itu dia berbuah sepanjang masa. Nah, burung-burung di situ suka sekali. Ada ulat, macam-macam sekali. Saya dulu memelihara di situ banyak sekali, tapi saya tebang dulu, nanti saya pelihara lagi karena dia mendongkel tembok-tembok yang jelek-jelek. Jadi saya mau perbarui lagi, jadi ada sistem. Tapi saya lihat tidak pengaruh sama burung. Kalau burung nggak ada sebentar, lalu ini tumbuh, dia datang lagi. Ini luar biasa alatnya. Senangnya saya juga di rumah di Belanda ada beberapa tempat beberapa semak yang selalu ada buah. Oke, baguslah ya. Indonesia mendatangkan itu burung anis hitam di sana. Anis apa hitam? Blackbird. Blackbird. Tapi blackbirdnya Eropa ya. Lain daripada blackbirdnya Amerika ya. Oh, suaranya bagus sekali itu. Ya, saya pernah dengar tuh kalau ke sana. Dan dia punya itu improvisasi luar biasa. Iya, luar biasa suaranya tuh. Bas, terima kasih banyak Bas. Kawan-kawan sekalian, semoga perbincangan saya dengan Bas memberikan satu dorongan bahwasanya kita masih bisa mengharapkan alam itu kembali seperti hakiki yang sebenarnya, variasi burung, orangnya senang burung tetapi tidak memindahkan burung ke sangkar. Burung sedih dan kami juga sedih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konservasi, something like this, Bas. Salam. Yes. Thank you very much. Terima kasih Pak Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bas. Pak. Terima kasih untuk undang. Luar biasa.